Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang integral tentu. Kalau sebelumnya kita udah belajar integral yang kita sebut sebagai integral tak tentu. Dalam integral tak tentu ada dua aturan. Ya, kita ulang lagi nulisnya. Untuk integral tak tentu, dasar integral yang kita pelajari. Yang pertama, kalau kita punya integral dari ax pangkat n dx, maka itu nanti akan menjadi ax pangkatnya menjadi n tambah 1 dibagi sama pangkatnya tadi, n tambah 1 ditambah sama c. Kemudian aturan yang kedua, kalau kita punya integral dari ax tambah b dalam kurung, lalu ini ada pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah ax tambah b dipangkatkan dengan n tambah 1, lalu kita bagi dengan a kali n tambah 1. A ini adalah koefisien x yang di atas, yang di dalam kurung. N tambah 1 adalah pangkat yang udah kita integralkan tadi. Juga ini ditambah sama c. Nah, ini kita sebut sebagai integral tak tentu. Nah, apa bedanya sama integral tentu? Kalau integral tentu, ada batas atas atau batas bawahnya. Jadi, bentuk umumnya itu nanti adalah integral tentu. Integral dari, misalkan di bawahnya angkanya a, di atasnya b, dari fx dx. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya hasil integralnya. Misalkan hasil integral dari f kecil itu adalah f besar. F besar x yang nanti akan kita masukkan ke dalam x itu nilai a sama nilai b. Oke, yang b nanti kita masukkan dulu. Fb dikurangi sama fa. Nah, secara umum kayak gini. Ini bentuk umum dari integral tentu. Nah, dalam integral tentu kita tidak menggunakan c. Jadi kalau ketika kita integralkan fungsinya, nggak ada plus c di sini. Beda sama integral tak tentu. Kalau tak tentu pakai plus c. Tapi kalau dia punya angka batas bawah, a ini kita sebut dengan batas bawah, b itu kita sebut dengan batas atas, oke, yang di atas ini, maka kita nggak pakai c. Tapi kita integralkan saja fungsinya, lalu masukkan nanti nilai b, kurangi dengan fungsi yang udah dimasukkan nilai a. Contoh misalkan kayak gini. Ini materi integral tentu ini nggak sulit selama kita paham cara mengintegralkan. Oke. Integral dari misalkan 1, 3 dari 2x dikurang 5 dx. Maka ini nanti adalah hasilnya integralkan kayak biasa dulu. 2x diintegralkan jadi 2x kuadrat dibagi sama 2 kurang 5 saja kalau diintegralkan menjadi 5x. Oke, dan ingat kalau di sini ketika ada batas-batasnya kita tidak pakai plus c. Batasnya dari 1 sampai 5. Oke, 2 sama 2 ini bisa kita coret sehingga tinggal x kuadrat saja. Nah, untuk memasukkan angka 5 sama satunya, kita bisa masukkannya sekaligus. X kuadrat, masukkan 5-nya dulu. 5 kuadrat, kurangi dengan 1 kuadrat. Oke. Terus dikurangi 5 kali X. X-nya masukkan angka 5, kurangi dengan angka 1. Maka hasilnya adalah 25 kurang 1 dikurang 5 kali 4. Berapa 25 kurang 1? 24 dikurang 5 kali 4 20, sehingga hasilnya adalah 4. Oke, nah ini kita sebut sebagai integral tentu. Kita lihat contoh satu lagi. Misalkan kita punya integral dari min 2 sampai 3. Terus fungsinya berbentuk 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 6 dx. Nah, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Integralkan ini. Kalau ini kita integralkan, maka ini akan menjadi 6x kuadrat diintegralkan menjadi 6x pangkat 3 dibagi sama 3. Dikurang 2x menjadi 2x kuadrat dibagi 2 ditambah 6x. Oke. Angka yang mau kita masukkan min 2 sama 3. Oke. Nah, 6 bagi 3 jadi berapa? 2. Nah, x pangkat 3, masukkan angka 3-nya dulu. 3 pangkat 3 kurangi min 2 pangkat 3. Jangan lupa dikurung, karena ini ada minnya.
Dikurang 2 bagi 2, 1. Tinggal X kuadrat. Berarti 3 kuadrat kurangi min 2 kuadrat. Oke. Ditambah 6 kali X. Berarti 3 kurangi min 2. Oke. Nah, sekarang tinggal dihitung. 2 kali 3 kuadrat berapa? 27. Min 2 pangkat 3, min 8. Ketemu min, tambah 8. Dikurang 3 kuadrat, 9. Min 2 dikeluarkan, 4. Kurangi 4. Ditambah 6 kali min ketemu min jadi plus 2. 3 tambah 2, 5. Oke, 6 kali 5. Jadinya sama dengan, ini kita geser dulu ke bawah. Hasilnya nanti sama dengan 2 dikali 27 ditambah 8 jadi berapa? 35. Kurangi 9 kurang 4, 5. Tambah 30. Nah, jadi berapa? 2 kali 35, 70. Oke, tambah 30, 100. Kurangi 5, 95. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai integral tentu. Oke. Jadi, bedanya sama integral tak tentu, ada batas bawah sama batas atasnya. Nilai-nilai ini nanti akan kita gunakan sebagai pengganti X pada persamaan yang kita peroleh setelah kita melakukan pengintegralan. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasil dari yang pertama, integral 1 sampai 3. 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dx sama yang berapa? Oke, kita integralkan dulu. Apa integral 3x kuadrat? Kalau bisa langsung akan lebih bagus. 3x pangkat 3 dibagi sama 3. Oke, 3 yang kita coret. Tambah 2x ditambah 2x. Kalau diintegralkan, x-nya jadi pangkat 2 dibagi sama 2. Oke, dikurangi 1 ini kalau diintegralkan jadi 1x. Atau jadi x saja. Terus angka yang mau dimasukkan angka 1 sama angka 3. Oke, kita mulai dari 3x pangkat 3 dulu. Berarti 3 pangkat 3 kurang 1 pangkat 3. 3-nya, lalu yang satunya. Tambah x kuadrat. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Dikurangi x. Berarti 3 kurang 1. Sama dengan 3 pangkat 3, 27. Kurang 1 pangkat 3, 1. Hasilnya 26. 3 kuadrat 9. Kurang 1 kuadrat jadi 8. 3 kurang 1, 2. 8 kurang 2, 6. 26 tambah 6, 32. Maka yang A jawabannya adalah 32. Oke. Sekarang yang B. Min 1, 2. X kurang 1 kali 3x tambah 5 dx. Nah, yang pertama kita lakukan sebelum kita integralkan, kalau dia berbentuk perkalian, maka selesaikan dulu perkaliannya. Jadi ini integral min 1 sampai 2. Berapa hasil kali dari x kurang 1 dengan 3x tambah 5? Cara ngalinya, x kalikan ke 3x dulu. Hasilnya 3x kuadrat. Lalu kemudian x dikalikan ke 5, jadi 5x. Oke, terus min 1 kali 3x jadi min 3x. Kalau jumlahkan jadi berapa? 5x min 3x jadi plus 2x. Terakhir, min 1 kali 5 jadinya min 5 dx. Nah, baru kita integralkan. Apa integral dari 3x kuadrat? X pangkat 3. 3-nya habis karena dibagi sama 3 yang di bawah. Tambah apa integral dari 2x? X kuadrat dikurang integral dari min 5, min 5x. Dan angka yang mau kita masukkan adalah min 1 sama 2. Oke, sama dengan masukkan 2. 2 pangkat 3 langsung kurang min 1 pangkat 3. Oke, ini kita kurung. Ditambah, sekarang yang X kuadrat. 2 kuadrat dikurang min 1 kuadrat. Oke, kurang 5x. Kalau 5x berarti 5 kali 2 kurang min 1. Nah, sekarang tinggal hitung. Berapa 2 pangkat 3? 8. Min 1 pangkat 3. Min 1. 8 kurang min 1, 9.
tambah 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 4 kurang 1 3, min 5 dikali sama 2 kurangi min 1. Jadi 2 tambah 1 3 kali min 5 nanti di 15. Oke, 9 tambah 3 12 kurangi sama 15 min 3. Maka jawabannya adalah min 3. Oke. Sekarang yang C. Integral dari 1/4 2x kuadrat kurang 3x tambah 5 per akar x dx. Oke. Nah, ini ada pembagian. Sebelum kita melakukan pengintegralan, selesaikan dulu pembagiannya ini. Nah, karena ini bentuk pangkat, oke, karena ini bentuk akar yang di bawahnya, maka si akar ini ubah dulu jadi bentuk pangkat. Oke. 2x kuadrat kurang 3x tambah 5. Akar x artinya x pangkat setengah. Kalau kita naikkan ke atas, berarti jadi x pangkat min setengah. Oke, dx. Nah, kalikan integral dari nih 1 sampai 4 batasnya 2x kuadrat dikali x pangkat min setengah. Kalau kita punya sama-sama ada x yang pangkatnya berbeda, ini x kuadrat, ini x pangkat min setengah, kalau dikalikan menjadi 2x pangkat 2 kurangi 1/2, 3/2. Oke, dikurang 3x, x ini x pangkat 1, 1 kurang 1/2, jadi x pangkat 1/2. Oke, ditambah 5x pangkat min 1/2 dx. Nah, baru kita integralkan. Apa integral 2x pangkat 3/2? 2x pangkatnya tambahin 1, 3/2 tambah 1, 5/2 dibagi sama 5/2. Kurang 3x pangkat 1/2, 1/2 tambah 1 jadi 3/2, x pangkat 3/2 dibagi 3/2. Ditambah 5x min setengah tambahin 1, jadi 1/2 bagi 1/2. Oke, batasnya 1 sampai 4. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya, batas-batasnya. Sama dengan ini 2 naik ke atas jadi 4/5. Oke, x pangkat 5/2 itu sama aja dengan x kuadrat akar x. Di video pertama kita udah bahas bentuk ini. 5/2 itu adalah 2,5. Jadi ini pangkat 2-nya, ini pangkat setengahnya. Dikurang, ini 3-nya habis, 2-nya ke atas. 2x pangkat 3/2 berarti x akar x. Oke, ditambah 2-nya ke atas jadi 10. X pangkat setengah berarti akar x. 1 sampai 4. Oke. Nah, kita masukkan angkanya. Kalau bisa langsung akan lebih bagus. 4/5 dikali x kuadrat akar x. Berarti berapa itu? 4 kuadrat 16 dikali akar 4. Berapa? 16 kali akar 4. Akar 4 2. 16 kali 2 32. Kurangi sekarang yang 1. 1 kuadrat kali akar 1 tetap 1. Oke. Dikurang 2x akar x berarti 2 kali 4 kali akar 4 di 8. 1 kali akar 1 1. Oke, ditambah 10, ini kita geser dulu ke sebelah. Ditambah 10 akar x. Oke, akar x berarti akar 4 2 kurangi akar 1 1. 4/5 kali 33. 31. Dikurang 2 kali 7 14 tambah 10. Oke, 4 kali 31/5. Jadi berapa itu? 4 kali 31 124/5 kurangi 4 min 14 tambah 10 4. Oke, ini sama dengan min 20/5. 124 kurang 20 jadi berapa? 104/5. Atau jadikan pecahan campuran 24/5. Maka ini jawabannya. Oke. Sekarang B. Integral 0 sampai 2. 2x kurang 1 pangkat 3. Nah, integralkan dulu. Ya, kayak biasa. Kalau dia ada dalam kurung kayak gini, maka hasil integralnya adalah 2x kurang 1 pangkat. Awalnya pangkat 3, tambahin 1 jadi pangkat 4 dibagi sama 2 kali 4. Oke. Kalau kita ingat, kalau ada bentuk integral dari ax tambah b pangkat n dx, maka hasilnya adalah ax tambah b pangkat
N tambah 1 dibagi A kali N tambah 1. Oke, nah tambah C kalau dia integralnya tak tentu. Karena ini ada batas-batasnya ya, kita nggak pakai tambah C. Kita akan masukkan angka 0 sama angka 2. Masukkan angka 2 dulu. Berapa kalau dimasukkan angka 2? 2 kali 2, 4. Oke, kurang 1, jadi 3. Pangkat 4 dibagi 8. Oke, dikurang. Masukkan angka 0 sekarang. 2 kali 0, 0. Min 1, pangkat 4 jadi 1 per 8. Oke, kalau dia ada dalam kurung kayak gini, berarti kita masukkan angkanya ke dalam kurungnya duluan. Jangan langsung dikurang. Jangan langsung 2 kali 2 kurang 0. Tapi masukkan angka 2-nya dulu, kurung pangkat 4, baru masukkan angka 0. 3 pangkat 4, 8, 1 per 8, kurang 1 per 8. Jadi berapa? 80 per 8. Maka hasilnya adalah 10. Oke. Lanjut lagi yang E berikutnya. Integral dari 0 sampai 1, akar dari 4 kurang 3x dx. Oke. Akar kita ubah dulu jadi bentuk pangkat. Integral 0, 1, 4 kurang 3x pangkat setengah. Nah, karena ini ada kurungnya, ini sama bentuknya kayak tadi, ax tambah b pangkat n. Kalau diintegralkan, maka nanti akan menjadi 4 kurang 3x pangkat setengah tambahin 1. 3 per 2 dibagi, berapa koefisien x di sini? Min 3 dikali pangkatnya tadi 3 per 2. Angka yang mau dimasukkan adalah angka 0 sama 1. Oke. Nah, apa arti 4 kurang 3x pangkat 3 per 2? 4 kurang 3x dikali akar 4 kurang 3x. Ini bentuk lain dari pangkat 3 per 2. 3 per 2 itu adalah 1 setengah. Ini pangkat satunya, ini pangkat setengahnya. Dibagi min 3 kali 3 per 2, min 9 per 2. Oh ya, 2-nya boleh kita naikkan ke atas. Sehingga nanti jadinya sama dengan 2 kali. Oke, 2 ini naik ke atas. Angka yang mau dimasukkan 0 sama 1. Nah, masukkan dulu angka 0-nya, angka 1-nya. Karena ini ada kurung-kurung, jadi nggak boleh masukkannya sekaligus. 2 kali. Kalau dimasukkan angka 1, 4 kurang 3 kali 1, 3. Oke, akar 4 kurang 3 per min 9. Kalau dimasukkan angka 0, kurangi 2 kali 4 kurang 0. Oke, akar 4 kurang 0 dibagi sama min 9. Nah, karena sama-sama min 9, jadi per min 9, 2 kali 1, 2. Akar 1 juga 1, berarti 2 kali 1, 2. Akar 4 berapa? 2. Oke, ini 4. 2 kali 4 kali 2 jadi berapa? 16. Jawabannya min 14 per min 9 atau 14 per 9. Oke. Nah, bentuk lain soalnya, selain menghitung nilai dari integral, hasil dari integral, bisa juga soal-soal integral tak tentu ini bisa berbentuk seperti ini. Ini tipe berikutnya. Kita diminta untuk menghitung salah satu variabel yang ada di persamaan integralnya. Oke. Diketahui integral min 1, 3, 4x tambah a dx sama dengan 8. Ditanya berapa nilai a yang memenuhi persamaan ini. Kita integralkan dulu aja kayak biasa. Apa integral dari 4x tambah a? 4x kuadrat per 2 ditambah a diintegralkan ax. Dan kita memasukkan angka min 1 sama 3. Oke. Ini 4 sama 2 saya dicoret jadi 2x kuadrat. Nah, angka yang mana yang kita masukkan terlebih dahulu? Angka 3. 2 kali 3 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat. Oke. Ditambah a kali 3 kurang min 1. 2 kali 3 kuadrat 9. Min 1 kuadrat 1. 9 kurang 1, 8. Oke. Ditambah a kali 3 kurang min 1 jadi 3 tambah 1 jadi 4. Dan hasilnya katanya sama dengan 8. Oh ya, sama dengan 8 tadi ketinggalan. Sama dengan 8. 2 kali 8 16 tambah 4a sama dengan 8. Berarti 4a sama dengan 16 dipindah, 8 kurang 16 min 8, otomatis a-nya sama dengan min 2. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Yang B. Integral 0 a sampai 0
6 dibagi X kurang 2 kuadrat dx sama dengan 2. Oke. Ini sebelum integralkan, pindahkan dulu ini ke atas. Menjadi integral A sampai 0. 6 X kurang 2. Karena dia pangkat 2 di bawah, naik ke atas jadi pangkat min 2 dx. Nilainya sama dengan 2. Nah, apa integral 6 X kurang 2 pangkat min 2? 6 dikali X kurang 2 pangkat min 2 tambah 1. Min 1 dibagi min 1. A sama 0. Nilainya sama dengan 2. Nah, yang mana kita masukkan dulu? Angka 0-nya dulu kita masukkan ke sini. Oke. 6 bagi min 1, min 6. 0 kurang 2 pangkat min 1. Oke. Dikurangi, ini jangan lupa kita huruf. Sekarang masukkan angka A-nya. 6 bagi min 1, min 6. A kurang 2 pangkat min 1. Dan hasil akhirnya sama dengan 2. Oke. Kita lanjutkan di samping ini. Min 2 pangkat min 1. Kalau bilangan pangkat min 1 itu artinya dia ada jadi penyebut. Oke. Jadi ini sama dengan min 6 per min 2. Oke. Dikurangi sama ini min ketemu min jadi apa? Tambah 6 per A kurang 2. Dan nilainya sama dengan 2. Berapa min 6 dibagi min 2? 3. Pas pindah ke sebelah jadinya 2 kurang 3. 6 per A kurang 2. 2 kurang ini 3, pas pindah ke sebelah jadi 2 kurang 3, min 1, kali silang, 6 sama dengan min A, min 2 kali min 1, tambah 2, pindahkan min A ke kiri jadi A, 6 ke kanan jadi min 6, min 6 tambah 2 jadi min 4, maka nilai A sama dengan min 4. Oke? Nggak sulit kalau kita paham cara mengintegralkan. Sekarang yang C. Integral P sampai 3. 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 dx sama dengan 25. Nah, ini kita integralkan kayak biasa. Apa integral 3x kuadrat? X pangkat 3. Oke. Integral 2x, x kuadrat. Integral 1, x. P sampai 3. Nilainya sama dengan 25. Yang mana dulu kita masukkan angkanya? Yang 3 dulu. Oke. 3 pangkat 3. 27, boleh masukkannya 3 dulu semuanya, baru kurangi sama P, ditambah 3 kuadrat, 9. X-nya ganti sama 3, 3. Oke, kurangi, sekarang masukkan angka P. P pangkat 3, tambah P kuadrat, tambah P. Dan nilainya sama dengan 25. 27 tambah 9, 36. Tambah 3, 39. Oke. 39 dikurangi sama P pangkat 3 kurang P kuadrat kurang P sama dengan 25. Ini kurungnya kalau kita buka, minnya masuk ke dalam semuanya. Jadinya semua P ini jadi min. Nah, biar P pangkat 3 dan P yang lainnya jadi positif, kita pindahkan ini ke sebelah, ke kanan semuanya. Min P pangkat 3 pindah ke kanan jadi P pangkat 3. Min P kuadrat jadi plus P kuadrat plus P. Ini plus 39, pindah ke kanan jadi kurang 39. 25 kurang 39, kurang 14 sama dengan 0. Nah, kita punya polinomial suku banyak yang pangkatnya 3. Tugas kita kan mencari nilai P. Oke. Kalau dia persamaan kuadrat tinggal faktorkan. Tapi kalau dia pangkat 3 kita pakai. Ingat pelajaran suku banyak kita hornerkan. Oke. Ya, horner lebih gampang, nebak-nebak juga boleh. Oke, kita hornerkan. Di sini koefisiennya koefisien P-nya 1 untuk P pangkat 3, untuk P kuadrat koefisiennya juga 1, untuk P koefisiennya juga 1, lalu terakhir min 14. Nah, tebak kira-kira berapa nilai P yang memenuhi? Oke. 14 itu faktornya bisa 1 kali 14, bisa 2 kali 7. Oke. Kita tebak misalkan angka 2. Ini 0. Tambahkan 1 kali 2, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 2, 6. Taruh di sini. 1 tambah 6, 7. 7 kali 2, 14. 17 kan? 0. Oh, ternyata pas. Kalau hasilnya 0, berarti benar. 2 ini merupakan nilai P yang memenuhi persamaan ini. Oke, jadi nilai P-nya sama dengan 2. Oke? Paham? Di soalnya, oke, kita cukupkan. Silakan tonton video berikutnya. Untuk belajar di video berikutnya kita bahas tentang
sifat-sifat integral tentu. Oke, kita sudahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.